Berhamba pada murid. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Demonstrasi kontekstual modul 1.1 dari Apelles Hugo, Sarjana Filsafat, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMK Katolik Saint Louis, Surabaya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, berhamba pada murid adalah pendidikan yang sesungguhnya, pendidikan yang berpusat pada anak. Dalam bentuk lengkapnya, Ki Hajar Dewantoro pernah berkata, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati, mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Dan seorang guru harus mencintai anak-anaknya, murid-muridnya, seperti orang tua, ayah dan ibu mencintai anaknya. Sebab menurut Ki Hajar Dewantara, dua orang inilah ayah dan ibu yang dapat berhamba pada anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih yang tak terbatas. Menurut saya, ada 4 pemikiran dasar Ki Hajar Dewantoro yang berpusat pada anak. Pertama, tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, trilogi Ki Hajar Dewantoro. Ketiga, mendidik berarti menuntun. Dan yang keempat, anak bukan tabula rasa. Kita akan menjelaskan satu persatu apa maksud dari keempat pemikiran dasar ini, sambil menghubungkan dengan konteks di mana saya mengajar di sekolah maupun konteks sosiokultural tempat saya mengajar, yakni di Surabaya. Pertama, kodrat alam dan kodrat zaman si anak yang merupakan pusat dari pendidikan kita. Guru harus mengetahui situasi alam di mana anak itu bertumbuh dan juga situasi zaman di mana anak itu sekarang sedang berada. Sebagai contoh, saya mengajar di Surabaya di Sekolah Menengah Kejuruan. Kodrat alam, situasi sosial kultural yang bisa saya angkat dari sebuah kota besar, kota industri ini adalah kewirausahaan. Nilai-nilai kewirausahaan, filosofi-filosofi kewirausahaan yang bisa saya tanamkan dalam diri murid-murid saya adalah misalnya tidak takut gagal, kreatif, inovatif, tekun, optimis, dan juga ambisius. Sedangkan dari kodrat zaman, anak-anak ini adalah anak-anak abad 21. Mereka hidup dengan segala macam keterbukaan terhadap pekerjaan-pekerjaan baru, yang oleh kita mungkin pekerjaan-pekerjaan itu merupakan hal yang asing sekali. Tetapi zaman mereka, zaman yang penuh dengan teknologi, bahkan teknologi yang sudah sampai ke tahap nano, zaman di mana ada digitalisasi, zaman di mana sudah mulai muncul artificial intelligence. Ini adalah zaman di mana mereka hidup. Ini harus disadarkan bahwa inilah situasi yang sedang melingkupi mereka. Inilah kodrat zaman abad 21. Namun tantangan yang harus juga disadari adalah bahwa tidak semua anak punya pemahaman yang
cukup baik tentang apa itu kewirausahaan. Cenderung orang memahami kewirausahaan itu hanya sebagai berjualan. Begitupun tidak semua orang punya kecakapan untuk memanajemen risiko, sesuatu yang niscaya muncul karena dia berusaha atau berwirausaha. Dari kodrat zaman, tantangan yang muncul adalah budaya-budaya konsumtif. Karena kecanggihan teknologi, anak cenderung terlena hanya untuk bermain game, hanya sebagai pemakai, maka manajemen waktunya pun amburadul. Ini tantangan yang ada di depan mata kita. Namun solusi yang bisa ditawarkan adalah kewirausahaan harus menjadi materi pokok dalam belajar, terutama untuk anak-anak vokasi kejuruan. Mereka harus langsung terjun mempraktekkan apa yang mereka pelajari dari dunia kewirausahaan, sehingga mereka terlatih untuk memanajemen risiko. Mereka pun harus meningkatkan kompetensi atau skillnya sehingga tidak tertinggal dari orang lain. Mereka tidak saja nanti menjadi pemakai, tetapi juga menjadi orang yang memproduksi hasil teknologi, menciptakan game, menciptakan animasi-animasi dari hasil belajar mereka yang tekun dan kontinu. Disinilah peran guru sebagaimana yang diungkapkan dalam trilogi Ki Hajar Dewantoro harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar anak dibimbing untuk melewati tantangan-tantangan yang muncul dari kodrat alam dan kodrat zaman. Ingarso sungtulodo, ing madia mangunkarsa, tuturi handayani. Ingarso sungtulodo, guru hadir, berdiri di depan untuk memberikan contoh, teladan, panutan. Murid atau anak menemukan figur yang dapat dia teladani, dapat dijadikan tokoh idola dalam dia menghadapi tantangan-tantangan zaman maupun tantangan alam. Ing madia mangunkarso, guru harus hadir di tengah-tengah murid, di dekat murid, hadir sebagai sahabat yang mendengarkan seruan hati, curahan hati muridnya, sehingga dia dapat menjadi penyemangat yang memberi solusi, yang memberi jalan keluar ketika murid itu sedang menghadapi masalah dalam hidupnya. Tuturi handayani, dari belakang guru mendorong muridnya agar dapat melompat lebih jauh, melampaui kodratnya yang sekarang. Dia harus menjadi lebih baik, menjadi orang yang mampu mengatasi tantangan-tantangan zaman, dan guru ada di belakang untuk dengan setia memberi topangan, memberi semangat, memberi dorongan. Prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang ketiga adalah mendidik itu sama dengan menuntun. Menuntun berarti mengemong, melindungi, menjaga, merawat, memegang tangan anak-anaknya, murid-muridnya untuk menunjukkan arah yang benar. Bersama-sama dengan mereka mencari tujuan yang sejati. Menemani mereka menemukan masa depannya yang baik. Meskipun terkadang mereka salah atau keliru, maka guru harus memperbaiki dan bersama-sama dengan murid-muridnya belajar dari kesalahannya untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari.
Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang keempat adalah anak bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan kita, orang dewasa atau gurunya. Setiap anak terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, membantu, menebalkan garis samar-samar itu agar dapat terlihat jelas. Tujuan kita adalah memperbaiki lakunya bila keliru, sehingga anak menjadi manusia yang seutuhnya. Dengan demikian, pendidikan yang berpusat pada anak, yang berhamba pada murid, adalah pendidikan yang memberikan modal berharga bagi anak untuk dapat menghadapi tantangan alam dan tantangan zaman, yaitu budi pekerti. Budi adalah olah cipta, rasa, dan karya. Berpikir, merasa, dan berbuat. Ketiganya harus berkolaborasi, menyatu dalam diri anak, sehingga anak memiliki keutuhan sebagai manusia. Sedangkan pekerti adalah tenaga, energi, daya, kemampuan untuk melakukan hasil olahan budi secara kreatif, bebas, merdeka, namun tetap bertanggung jawab, memperhatikan keharmonisan dalam relasi dengan orang lain dan masyarakat. Sehingga maksud atau tujuan pendidikan itu dapat tercapai, yakni menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kemerdekaan, dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.